Hai, ketemu lagi dengan Miss Windy Laksono, tentunya dalam video pembahasan seputar matematik ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama latihan soal tentang turunan fungsi trigonometri ya. Ini saya ambil dari buku paket Matematika Peminatan kelas 12 uji kompetensi bab 3 ya, untuk bab turunan fungsi trigonometri ya. Ini ada 25 soal, cuma nanti akan saya bagi menjadi beberapa part supaya videonya tidak kelamaan ya. Soalnya kurang lebih seperti yang ada di layar kalian di sini. Sebagian besar ya soalnya tentunya tentang turunan fungsi trigonometri ya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bagi yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu untuk dukung channel ini ya. Dan juga kalian bisa like jika kalian suka video ini, oke? Tonton videonya sampai habis dan juga sampai part berikutnya ya. Kita lanjutkan. Untuk soal yang pertama, di sini turunan pertama dari fungsi Y sama dengan cos pangkat 3, 3 min 2x ya. Di sini sudah ada pilihan jawaban dari A sampai E. Kita coba kerjakan di sini di sebelah kanan ya. Kita tulis soalnya dulu. Y sama dengan cos pangkat 3, 3 min 2x. Seperti yang dalam video pembahasan contoh soal berikut sebelumnya yang sudah pernah saya bahas ya. Jika fungsi trigonometrinya ini dia memiliki pangkat, maka kalian boleh pakai ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama yaitu kalian turunkan dulu berdasarkan aturan pangkat ya. Di sini kan cos pangkat 3. Jadi ketika fungsi dia pangkat misalkan x kuadrat, maka turunannya menjadi 2x. Terus kalau x pangkat 3, maka turunannya menjadi 3x kuadrat ya. Ini kita langsung bisa turunkan pangkatnya saja. Jadi 3 cos pangkat 2 dalam kurung 3 min 2x ya. Ini dia baru turunan dari si aturan pangkat, secara aturan pangkat. Lalu kita kalikan langkah keduanya, kita turunkan fungsi trigonometrinya ya. Di sini cos, turunannya fungsi cos apa? Min sin ya. Jadi min sin, sudutnya tetap ditulis, sudutnya 3 min 2x. Lalu langkah selanjutnya kalian turunkan fungsi sudutnya ini, sudutnya 3 min 2x ya. Kalau diturunkan dia terhadap x jadi min 2 ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada min, lalu di sini ada min. Kalau dikalikan jadi plus ya. Jadi kita tidak perlu nulis tanda minnya lagi. Kita pindahkan si 2 ini ke depan ya. Jadi kalian boleh ngaliin dengan 3, atau boleh juga karena ini sudah bisa kelihatan bakal bisa disederhanain, jadi 2-nya nanti aja. Karena bakal bisa disederhanain pakai sudut rangkap gitu ya. Ini jadi 3, 2-nya yang ini kita pindahkan ke depan ya. Minnya udah nggak ada ya, min ini sama min ini kalau kita kalikan kan jadinya positif ya. Lalu di sini kan ada cos kuadrat 3 min 2x. Di sini sin 3 min 2x. Kita tulis sinnya dulu aja ya. Jadi 2 sin, di sini 3 min 2x. Baru cosnya ya. Cos karena dia cos kuadrat, kamu boleh pisah. Kenapa dipisah? Karena tujuannya nanti dia akan gabung ke sini nih, 2 sin dan juga cos, dia sudutnya sama, maka kamu bisa sederhanakan ya. Jadi di sini cos 3 min 2x, lalu cos 3 min 2x. Nah, di sini tulis lagi 3. Ini dari 2 sin 3 min 2x cos 3 min 2x, kamu bisa sederhanakan pakai yang rumus sudut rangkap ya. Kalau misalkan dia 2 sin x cos x, itu dia sama aja sin 2x ya. Ini x-nya ada 2 kali. Ini juga 2 sin cos, sudutnya sama. Kalian bisa sederhanakan jadi sin 2 dalam kurung 3 min 2x ya. Baru yang ini nih yang belakang sisanya kita tulis. Cos dalam kurung 3 min 2x. Nah, 3 yang ini kalian kalikan ke dalam. Jadi sin 6 min 4x. Lalu cos 3 min 2x ya. Di sini ada jawabannya yang A ya. 3 sin 6 min 4x cos 3 min 2x. Sebentar, ininya kursornya agak susah banget. Dia lari-lari untuk yang
sebelah kirinya. Jadi saya kasih centang aja di sini jawabannya yang A gitu ya. Atau kok saya caranya beda Miss? Sebenarnya bukan beda sih, sebenarnya sama aja. Cuman ini hanya lebih mempermudah ingatan kalian gitu. Bisa juga ini saya hapus untuk yang sudut rangkapnya. Sebentar, saya hapus dulu yang ini. Bisa juga kalian bikinnya ini Y sama dengan cos pangkat 3, 3 min 2X kan. Kalian umpamakan dulu, misal U sama dengan yang ini ya, cos dalam kurung 3 min 2X. Maka U aksennya sama dengan yang ini diturunin, cos turunannya min sin kan. Lalu dikalikan lagi dengan turunan sudut. Turunnya sudutnya min 2 ya. Jadi min sin kali min 2, apa dia 2 ya. Jadi 2 sin dalam kurung 3 min 2X ya. Baru turunannya di sini jadi Y sama dengan, kita umpamakan di sini Y sama dengan U pangkat 3. Maka turunannya menjadi 3U kuadrat dikalikan lagi dengan U aksen gitu ya. Kita masukin di sini U-nya. Jadi 3, U-nya tadi cos ya, 3 cos pangkat 2 dalam kurung 3 min 2X, terus dikalikan dengan U aksen. U aksennya berapa dia? 2 sin 3 min 2X ya. Sampai sini juga sama, 3-nya kita tulis dulu 3. Nah, ini juga sama kan sampai sini. Dia mirip 2 sin cos. Kamu bisa sederhanakan jadi sin 6 min 4X, lalu sin 3 min 2X ya. Sama jawabannya. Terserah kalian mudahnya pakai yang mana. Gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Baik, di sini soal nomor 2, turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 3. Kita tulis dulu ya. Sin Y sama dengan sin pangkat 3 dalam kurung 5 min 4X. Nah, kita langsung pakai 3 langkah ya. Di sini kan dia fungsi trigonometrinya berpangkat ya. Jadi kita turunkan berdasarkan aturan pangkatnya dulu ya. Jadi di sini karena sin pangkat 3 diturunkan jadi 3 sin pangkat 2, 5 min 4X. Lalu dikalikan dengan turunan fungsi sin. Turunan fungsi sin apa? Cos ya. Cos tetap ditulis sudutnya sama, 5 min 4X. Baru yang terakhir turunkan sudutnya. Sudutnya 5 min 4X. Kalau diturunkan jadi min 4 ya. Di sini kamu kalikan ke depan, min 4-nya kali 3 berapa? Min 12. Min 12, terus di sini sin sama cos, sudutnya sama ya. Kita pecah aja. Tapi buat kalian yang udah bisa di luar kepala, rumus sudut rangkap nggak perlu dipecah-pecah kayak gini ya. Bisa ketahuan ini nanti yang kepake sin 5 min 4X sama cos 5 min 4X. Di sini ada pangkat 2, nanti satunya lagi muncul di belakang. Itu juga nggak apa-apa ya. Ini kita lanjutkan. Kita pecah jadi sin 5 min 4X, terus sin 5 min 4X, baru yang ini ya, cos 5 min 4X. Nah, di sini karena dia membutuhkan, tadi sudut rangkap kan membutuhkan 2 sin bla bla bla, cos bla 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 yang sudutnya sama ya. Jadi kita pisah aja, ini jadi min 6 dikalikan dengan 2 ya. Tulis lagi sin 5 min 4X, sin 5 min 4X, terus cos 5 min 4X. Nah, ini nih yang bisa disederhanakan yang ini. Sorry, yang 2 sin sama cos. Kebablasan. Sebentar ya. Ini yang bisa kalian sederhanakan yang ini, 2 sin sama si cosnya. Oke, kalian tulis min 6. Tadi 2 sin bla bla bla, cos bla bla bla. Kalau kita sederhanakan pakai sudut rangkap jadi sin 2 dalam kurung 5 min 4X ya. Baru tinggal yang ini nih sisanya sin 5 min 4X.
kita sederhanakan yang ini. Jadi min 6 sin 2 kali 5, 10 ya. 10 min 8x. Lalu sin 5 min 4x. Oke. Miss kalau nggak disederhanain boleh nggak? Boleh. Sampai sini, nih sampai sini sudah betul ya. Cuma seperti biasa yang namanya penyelesaian itu kadang kalau dia masih bisa disederhanain, kenapa enggak gitu ya. Jadi untuk nomor 2 di sini dia pilihan jawabannya yang apa? Yang B ya. Di sini saya checklist di sampingnya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Soal nomor 3 ya. Sama, ini juga fungsi trigonometrinya dia angkat cos kuadrat 2x min pi ya. Yang ditanyakan turunan pertama I aksen sama dengan langkah yang pertama turunkan berdasarkan aturan pangkat ya. Jadi ini kan cos pangkat 2. Jadi 2 cos ya pangkat 1 di sini nggak perlu ditulis. 2 cos 2x min pi lalu dikalikan dengan turunan trigonometrinya. Cos turunannya min sin dalam kurung 2x min pi. Lalu turunan dari sudutnya 2x min pi turunannya 2 ya. Kita kalikan ke depan. Nah, seperti biasa, ini sudah ada muncul embel-embel 2-nya ya. Nggak perlu kaliin, kamu tinggal taruh tanda minnya di depan ya. Jadi min 2, terus 2-nya ini juga ke depan. 2 gitu ya. Ini kan cos sama sin, kita tulis sinnya dulu aja ya. Sin, kalau nulis cosnya dulu boleh nggak? Ya boleh. 2 sin 2x min pi, terus yang ini ya. Cos 2x min pi. Nah, ini kan dia bisa disederhanain lagi nih. Nah, ini min 2-nya kita tulis lagi. Min 2, 2 sin bla 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 cos bla 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 yang sudutnya sama, dia disederhanain jadi sin 2 dalam kurung 2x min pi ya. Kita kalikan yang di dalam kurung ya. Min 2 sin 4x min 2 pi. Oke, di sini dia jawabannya yang mana? Yang A ya, min 2 sin 4x min 2 pi. Oke, baik. Kita lanjutkan nomor selanjutnya. Nomor 4 di sini turunan dari 5 sin x ya. Nah, ini kalian pasti bisa lah yang ini 5 sin x, maka turunannya ya kalian tinggal turunkan fungsi sinus ya. Fungsi sinusnya itu diturunkan jadi cos. Koefisiennya ngikutin jadi 5 cos x. Jadi jawabannya yang B. Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Diberikan fungsi fx sama dengan 3 cos x, nilai dari f aksen atau turunan yang dia nilai x-nya pi per 2 adalah, ya di sini kita tulis dulu fx sama dengan 3 cos x. Lalu kita turunkan dulu ya. Turunkan 3 cos x, cos turunannya min sin, jadi dikalikan 3 min 3 sin x. Lalu karena dia di sini nilai x-nya pi per 2, jadi bisa kita masukkan ya f aksen pi per 2 min 3 sin x. Jadi kita masukin x-nya, kalian ganti jadi min 3 sin pi per 2 berapa? 90 derajat ya. Min 3 sin 90 derajat. Sin 90 derajat berapa nilainya? Kalau 0, 0 ya. Untuk 90 nilainya 1. Jadi min 3 dikali 1 min 3. Ini jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Turunan pertama dari fungsi Y sama dengan min 4x. Y sama dengan min 4 sin x. Maka Y aksen sama dengan, ini juga mudah, kalian tinggal turunkan fungsi trigonometrinya. Sin turunannya cos ya. Koefisiennya mengikuti. Jadi min 4 cos x ya. Ini juga jawabannya yang C. Oke. Kita lanjutkan nomor berikutnya nanti di part berikutnya ya.